mohon maaf karena saya ini saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, tetapi tugas dan tanggung jawab saya akan laksanakan. Yang pertama ingin saya katakan begini, politik itu adalah satu pilar demokrasi. Oleh karenanya sangat amat penting memang diadakan pendidikan politik, menambah wawasan kita, karena politik ini adalah tempatnya lahir kader-kader bangsa yang terbaik, yang akan berlaga dan akan duduk baik di legislatif maupun di yudikatif. Oleh karenanya partai politik ini sangat menentukan arah bangsa kita. Kita sebenarnya dituntut karena kita semua tahu bahwa di organisasi manapun, lembaga manapun, institusi manapun amat sangat ditentukan dan dibutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia adalah motor penggerak di salah satu organisasi. Tanpa sumber daya manusia, organisasi itu tidak akan berkembang dengan baik. Namun demikian, perlu juga saya sampaikan bahwa sumber daya manusia di dalam suatu lembaga atau organisasi, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, tidak cukup dengan sumber daya manusia, tetapi harusnya dibarengi dengan akhlak, moralitas, karakter. Kita ini punya karakter bangsa. Saya tidak ragukan lagi, kita di Pindrang ini memiliki sumber daya manusia yang cukup. Insya Allah karakter dan moralitas kita juga insya Allah akan baik. Apalagi di partai politik, khususnya di P3 ini. P3 ini berbicara tentang partai P3, dasarnya adalah agama. Jadi mohon maaf dulu, sebentar. Mohon maaf supaya tidak terganggu pembicaraan kami, supaya apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan dan lebih khusus kepada yang membawakan materi ini. Saya ulangi, di Pindrang ini khususnya di P3 saya tidak ragukan lagi sumber daya manusianya. Akhlak pun demikian, karena latar belakangnya agama. Ini bukan orang biasa yang mendirikan ini Partai Persatuan Pembangunan. Kalau berbicara tentang sumber daya manusia, tentu tidak cukup dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Harus kita imbangi dan barengi akhlak dan moralitas. Kenapa? Saya pernah bersama-sama dengan beberapa orang yang saya anggap mereka itu jauh lebih pintar dari saya. Ternyata mereka punya mendefinisikan bahwa sumber daya manusia itu sama dengan akhlak. Kalau saya berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Tidak sedikit orang yang luar biasa sumber daya manusianya, tetapi tersandung oleh hukum. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian biasa melihat di televisi, bahkan baru-baru ini terjadi ada salah satu universitas ternama di negara kita yang OTT oleh KPK. Apakah sumber daya mereka atau beliau itu tidak cukup? Jauh lebih cukup. Bahkan tidak ada apa-apanya kita ketimbang beliau. Tapi kenapa bisa OTT oleh KPK? Berarti mereka kurang berakhlak dan bermoral. Kenapa mereka tidak sedikit punya akhlak? Karena rasa syukur yang dimilikinya tidak ada.
Rasa syukur yang dimiliki oleh manusia inilah yang biasa menimbulkan orang berakhlak tidak baik. Saya bisa buktikan, orang yang punya sumber daya manusia bisa tersandung hukum. Oleh karena apa? Karena tidak mempunyai rasa syukur. Rasa syukur tidak bisa tertanam dalam diri hati kita terkecuali punya iman dan takwa. Inilah kuncinya, dan inilah kunci kebahagiaan kita. Oleh karenanya, dari partai politik, partai bertiga ini mempercayakan kita nanti untuk mengangkat. Ada tadi dari suara, dari bahasa ketua kita, bahwa dia menginginkan serendah-rendahnya dia wakil ketua di DPR. Boleh, insya Allah. Berdoa. Karena hanya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Orang yang pertama diterima doanya oleh Allah adalah orang yang pandai bersyukur. Dan hanya orang yang pandai bersyukurlah yang mempunyai moral dan akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak dan bersyukur pasti punya iman dan iman dalam dirinya. Oleh karenanya di partai politik itu tentu akan menemukan beberapa perbedaan. Apakah itu pandangan, apakah itu pemikiran, ataukah itu langkah, pasti terjadi. Oleh karena itu, untuk negara kita, undang-undang kita, bahwa perbedaan itu biasa. Oleh negara kita mengatur itu, perbedaan itu biasa. Tetapi khusus di agama kita, khususnya Islam, perbedaan itu adalah rahmat. Dan ini harus kita pegang baik-baik. Perbedaan itu adalah rahmat. Yang kalau tidak menemukan perbedaan, tidak usah masuk di organisasi partai. Karena pasti ada perbedaan. Minimal perbedaan pilihan. Oleh karenanya mari kita bijak. Mari kita bijak menerima perbedaan itu. Mari kita lihat. Di dalam ruangan ini banyak perbedaan. Ada yang baju hijau, ada yang baju hitam, ada yang songkonya hitam, ada yang jilbabnya kuning, ada dan macam-macam warna yang ada di sini. Saya jasnya juga berbeda. Tanda jabatan saya warna emas. Inilah yang membuat rahmat. Kenapa saya katakan rahmat? Karena perbedaan itu indah. Andaikan tidak ada perbedaan, apakah bintang ini atau dunia ini bisa indah? Tentu tidak. Seandainya di dalam ruangan ini saya ibaratkan semua hitam dan wajah pun sama, tidak ada perbedaan, apakah tidak menakutkan? Inilah yang dimaksud rahmat. Oleh karena jika menemukan rahmat, menemukan perbedaan, bijaklah dalam menanggapinya. Sama dengan ibu bapak sekalian nanti. Jika ada kita temukan di tengah-tengah masyarakat, ada yang menghendaki 3, ada yang menghendaki Golkar, ada yang menghendaki PDI, ada yang menghendaki macam-macam dari semua partai, itulah rahmat. Kira-kira seksi tidak jika seandainya di Pinrang ini atau di Sulawesi Selatan ini semua orang bertiga? Itu tidak seksi. Itulah bukti kebesaran Allah. Tinggal kita bagaimana menerima perbedaan. Itu yang pertama. Masih ada waktu. Saya lanjut. Oleh karena saya mengajak kepada kita semua, insya Allah dalam menghadapi pemilihan calon kita nanti, pilihlah calon yang terbaik untuk bangsa. Dan saya yakin dan saya tidak meragukan, partai bertiga ini adalah nuansa agama. Agama Islam tentunya. Dan saya yakin pengurusnya tidak ada agama lain. Dan mari kita tunjukkan, mari kita buktikan bahwa partai bertiga adalah menjunjung tinggi moralitas. Kemudian ada pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu di Hotel MS dengan acara yang sama, cuman bukan partai yang mengadakan. Saya katakan
bahwa sebenarnya kita ini, kebahagiaan kita ini tergantung dengan kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima, dan apapun hasilnya nanti, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Saya ceritakan, saya dulu waktu kepala desa, periode pertama 10 tahun. Lanjut periode kedua saya cuma melaksanakan kurang lebih 3 tahun. Periode kedua, saya disampaikan sama orang, habis ini Pak Syahrir ini. Karena menjadi kepala desa nih makan dalam pajak. Ternyata Allah mengendaki lain. Andaikan saya tidak jadi kepala desa, berhenti jadi kepala desa, saya tidak berdiri di depan ibu bapak. Ternyata rezeki saya memanggil untuk melepaskan kepala desa dan mendaftar jadi pegawai. Alhamdulillah saya diterima tahun 2025. Seandainya saya lanjut tidak mungkin karena batas umur. Jadi kuangkai untuk agak-agak lempui sekalipun itu pahit. Coba jangan langsung beranggapan itu negatif. Bahwa prinsip kita yang pahit itu jangan langsung dibuang, yang manis itu jangan langsung ditelan. Kenapa? Biasanya yang pahit-pahit itu adalah obat buat kita. Dan juga sebaliknya yang manis itu terkadang menjadi bibit penyakit buat kita. Ya pernah? Oleh karenanya, yang kuang kesaliwat tertentu bicara-bicara mengenai lain tentang kita di organisasi kita, jangan langsung marah. Mungkin itulah ujian kita. Ya, betul tidak? Apa ibaratnya? Dan tidak mungkin orang mengeritik kita